Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, anak-anak bunda yang soleh dan soleha yang ada di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih kelas 4 ya. Hari Jumat 14 Agustus 2020 bersama Bunda Dharma. Oke, sekarang seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama anak-anak bunda yang soleh dan soleha, angkat tangannya ya di rumah. Kita mulai membaca doanya. Wahid, Isnin, Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar ya. Sekarang Bunda akan menjelaskan materi kita hari ini. Silakan anak-anak disimak dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran minggu lalu. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yaitu memahami ketentuan infak dan sedekah. Kemudian mensimulasikan tata cara infak dan sedekah. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasikan tata cara infak dan sedekah dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat membedakan atau dapat menyebutkan perbedaan zakat, infak, dan sedekah dengan benar ya. Nah, karena kita telah belajar dari minggu pertama atau dari bab pertama tadi bersangkutan yaitu tentang belajar zakat. Kemudian minggu lalu telah mengenal apa pengertian infak dan sedekah, kemudian hukum infak dan sedekah. Hari ini kita mempelajari tentang bagaimana tata cara infak dan sedekah secara benar ya. Oke, simak penjelasan Bunda. Nah, hari ini tata cara infak dan sedekah. Apa itu Bunda? Bagaimana? Nah, keutamaan dalam memberikan sesuatu atau suatu barang atau harta berupa infak atau sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan tersebut ya. Nah, yang pertama yaitu saudara terdekat atau keluarga ya, kita memberikan infak. Kemudian anak-anak yatim, tetangga dekat dan jauh, sahabat atau teman, dan ibnu sabil dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu adalah keutamaan kita dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa infak atau sedekah tersebut. Kemudian, sedangkan amalan jariah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Seperti madrasah atau sekolah itu adalah termaksud amal jariah yang tidak ada putus-putusnya. Jadi terus mengalir amal jariahnya jika kita memberikan infak untuk anak-anak yang sekolah atau menempuh pendidikan. Karena rumah atau sekolahan itu terus dipakai dalam
jalan kebaikan. Dan juga kita memberikan infak kepada yang membuat masjid atau musola, itu lebih bagus ya, karena orang yang melaksanakan sholat dan beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tempat yang paling suci, Masya Allah ya. Jadi amal jariah yang kita berikan atau berupa tanah atau bangunan tersebut akan mengalir setiap saat ya. Nah, yang ketiga, rumah sakit. Nah, rumah sakit juga merupakan amal jariah yang terhitung amal jariah juga ya, karena banyak menampung orang-orang yang membutuhkan kesehatan. Nah, yang keempat itu jalan yang kita tempuh itu adalah yang seperti kita tempuh melalui kendaraan kita, motor atau mobil yang telah dibuat. Maka itu jika kita memberikan infak seberupa tanah kepada orang-orang yang membutuhkan untuk melewati, Masya Allah, insya Allah amal jariah kita akan berlipat ganda dan mengalir terus menerus ya. Dan yang kelima, kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita memberikan sesuatu yang berupa yang sangat bermanfaat adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran atau amal jariah yang Allah tetapkan kepada kita. Itulah keutamaan atau amal jariah yang di infak dan sedekah. Oke, selanjutnya perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam untuk bersedekah bersifat umum. Nah, siapapun boleh melakukannya ya. Tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah ada syarat-syarat tertentu ya. Syarat infak dan sedekah. Jadi untuk melakukan infak dan sedekah ini adalah semua orang, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang diwajibkan untuk bersedekah dan berinfak ya. Nah, yaitu orang yang memiliki harta yang berlebih atau lebih ya. Kalau sudah banyak, sudah mampu, sudah merasa mampu untuk memberikan hak kita kepada orang lain, berarti kita diwajibkan untuk memberikan orang tersebut. Nah, kita harus memberikan harta kita itu kepada orang lain, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan diungkit-ungkit jika kita telah memberikan kepada orang lain. Jangan ada sifat riya, jangan ada sifat yang takabur ya anak-anak bunda. Nah, tidak menyebutkan sedekah atau infak yang telah diperbuat. Jadi tidak menyebutkan kepada apa yang telah kita berikan kepada pemberi. Kita tidak boleh menyebut-nyebutnya bahwa itu adalah pemberian kita kepada orang lain ya. Cukup Allah dan kita saja yang tahu. Oke. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Maksudnya di sini tidak menyakiti orang yang menerimanya itu adalah janganlah kita memberikan kepada orang tersebut untuk supaya kita dilihat oleh orang sangat dermawan. Berarti itu menunjukkan kesombongan kepada diri kita sendiri dan menyakiti orang yang menerimanya. Dan hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah, yaitu rukun-rukun infak dan sedekah. Nah, Bunda bacakan ya. Yang pertama, orang yang berinfak atau sedekah. Yang kedua, orang yang menerima
infak dan sedekah. Jadi kalau kita berinfak atau bersedekah, rukunnya yaitu jika kita memberikan, adanya pemberi, maksudnya di sini ya, orang yang memberikan infak dan sedekah tersebut. Dan jika ada orang yang memberi, maka ada orang yang menerima infak dan sedekah tersebut. Kemudian sudah ada yang memberi dan sudah ada yang penerima, harus ada barang yang diinfakkan atau sedekah yang milik sendiri dan ada manfaatnya bagi orang yang menerima tersebut. Kemudian yang keempat, ada pernyataan antara pemberi dan penerima infak atau sedekah tersebut, atau disebut juga dengan ijab kabul ya, karena seorang pemberi dan seorang penerima harus adanya suatu tujuan atau suatu kesetujuan mereka untuk memberi dan yang diberi. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan di dalam berinfak dan bersedekah juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, diharamkannya mengungkit-ungkitkan pemberian tersebut dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah kepadanya, yang mana hal ini dapat menghapuskan pahala sedekah tersebut ya. Nah, telah kita singgung yang tadi bahwasanya tidak boleh menyakiti orang lain atau menyakiti pemberi tersebut. Dan diharamkannya riya, ingin dilihat oleh orang dalam beramal soleh. Hal ini dapat menghapus pahala ibadah kita. Jadi ibadah kita yang beri tadi adalah termasuk sia-sia ya. Nah, kemudian bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain ya. Maka tidak akan diterima dan tidak mendapat pahala kecuali dengan izin yang pemiliknya. Dan dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, itulah tata cara kita untuk memberikan infak dan sedekah kepada kaum muslimin, kepada semuanya ya. Nah, yang berhak untuk menerima infak dan sedekah tersebut. Nah, karena minggu lalu kita telah belajar zakat, infak, dan sedekah. Jadi banyak sekali perbedaan atau persamaannya juga ya. Di sini infak, sedekah, dan zakat. Bagaimana infak itu? Bisa dilihat di label berikut. Oke, selanjutnya itulah perbedaan infak dan sedekah dan zakat juga. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang memberikan infak dan ada penjelasan juga tentang memberi sedekah. Kemudian ada hadis tentang keutamaan sedekah. Dan jika mau bersedekah tapi nggak punya uang, cukup senyum saja juga termasuk sedekah. Karena minggu lalu kita telah mengulas bagaimana sedekah yang benar dan bagaimana infak yang benar. Hari ini kita akan melanjutkan. Oke, sekarang evaluasi ya. Nah, untuk evaluasinya buatlah kotak yang bergambarkan zakat, kemudian infak dan sedekah. Jadi ada 3 kotak ya. Untuk sebagus mungkin digambar atau di print, boleh juga yang lain sebagainya. Pokoknya gambar di kotak tersebut untuk memberikan zakat bagaimana, gambar infak bagaimana, dan sedekahnya bagaimana. Dan jelaskan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Jelaskan ya, bukan sebutkan. Jadi anak-anak, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 92.
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah kita perbuat. Jadi, sesetipi yang paling ampuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita meminta sesuatu atau memberi sesuatu karena untuk dipuji oleh orang lain. Karena Allah bisa menilai hati kita dan perbuatan kita, ya. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, seperti biasa, kalau di sekolah kita sering mendengarkan lagu ini ya, atau hadis berikut. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh, laka sodakoh. Senyum manismu di hadapan temanmu adalah sodakoh, adalah sodakoh. Oke, good job anak-anak bunda yang soleh dan soleha ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, sekarang masih dalam pandemi COVID-19 ya. Jangan lupa anak-anak jika keluar rumah memakai masker tetap ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan tidak menyentuh muka. Bagaimana adab bersin dan batuk ya. Dan tidak berjabat tangan. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan semprotkan selalu disinfektan untuk menjaga kesehatan kita sama-sama ya anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Syukron pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah bunda jelaskan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.